Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya di Saham Terbang. Kali ini saya akan bahas mengenai update kinerja emiten pengangkut batu bara atau pengangkut nikel juga ya, melalui jalur sungai dan laut. Ini namanya Pelita Logistik dengan ticker code-nya PSSI. Ini kinerjanya tahun 2023. Nanti akan saya bandingkan juga dengan emiten yang lain, TPMA, Nelly, dan juga Hasnur ya. Jadi manakah yang terbaik di antara keempat itu saat ini? Nah, sebelumnya disclaimer dulu, seperti biasa, ini bukan ajakan untuk jual beli, segala keuntungan dan kerugian ditanggung masing-masing ya. Kita lihat dulu mulai bisnis perusahaannya. Jadi visinya ini bagus ya, perusahaan ini memiliki visi untuk bekerja dan bergerak cepat melebihi harapan dari pelanggan. Menerapkan segala aspek ya dari HSSE-nya yang sudah dilatih dan diutamakan. Terus untuk misinya untuk mencapai visi tersebut ini memberikan solusi logistik yang terintegrasi dan inovatif. Jadi sudah memiliki beberapa aset ya, asetnya juga berupa kapal-kapal itu, terus sistemnya dan tenaga kerjanya yang diupayakan untuk terus inovatif. Budaya perusahaan juga ada ya yang sifat dengan kompas, ini kolaborasi, mindfulness dan lain-lain. Ini bisa dilihat sendiri di laporan tahunnya. Lalu identitas perseroannya, ini bidang usahanya pelayaran dan jasa angkut laut. Kalau kita lihat ini tanggal berdirinya di 2007, kemudian listing di Bursa Efek 2017. Jumlah lembar saham yang beredar 5,4 miliar lembar, kodenya PSSI, alamat kantornya yang pusat di Jakarta, dan ada kantor cabang di Samarinda. Untuk kepemilikan, ini publik banyak ya, lebih dari 50%, yaitu 56%. Sisanya 44% ada Indo Prima Marin. Nah, bagaimana sekilas Pelita Logistik? Jadi kalau kita lihat ini bisnisnya adalah mengangkut batu bara atau nikel dari mulut tambang ke laut dan juga dikirim sampai ke negara ya, ke negara tujuan. Beberapa emiten ini kadang-kadang tidak punya kapal curah besar ya, jadi hanya sampai di laut aja nih. Jadi ketika membawa komoditas tersebut dari mulut tambang dibawa ke laut, nanti beda lagi yang bawa. Jadi nggak punya fasilitas untuk mother vessel-nya ya. Jadi PSS ini lengkap, dia punya 38 kapal tongkang yang bisa masuk ke laut-laut kecil ya, ke sungai-sungai kecil, sorry. Jadi tongkang itu ada berbagai ukuran ya, disesuaikan dengan kapasitasnya dan juga lebar sungai dan kedalamannya. Biasanya satu paket dengan kapal tunda yang mendorong ataupun menariknya ya. Ini jumlahnya 41 kapal tunda. Nanti dibawa sampai ke laut, dipindahkan ke kapal culah besar untuk diangkut ke negara-negara lain ya, seperti Jepang, Cina, India, ataupun ke Rusia dan lain-lain. Ini nanti ada juga fasilitasnya untuk memindahkan ya, seperti tongkang derek apung ya, dan juga fasilitas muatan apung di laut itu dipindah-pindahkan lagi. Kurang lebih alur operasinya seperti ini. Jadi di tambang itu dipindahkan dari mulut tambang ya ke tongkang, lalu ditarik oleh kapal tunda, lalu dipindahkan di discharge melalui transshipment di tengah laut ya, dipindahkan ke kapal besar maupun nanti ada port lain bisa dipindahkan lagi ke dalam kapal. Nah, jadi pengangkutan ini, pemindahan muatan barang ini juga dilakukan ya. Lalu pengirimannya bisa antar pulau melalui kapal tunda dan kapal tongkang itu dan juga kapal curah besar. Ada juga melalui pengiriman internasional, ini mencakup wilayah Asia Tenggara, Tiongkok, Arab, hingga Rusia untuk komoditas batu bara dan besi baja. Nah, ini rute perjalanannya sudah hampir seluruh area di Indonesia ya. Indonesia bagian barat juga sampai timurnya ada pada Papua. Juga untuk perairan internasionalnya paling sekitar Asia Tenggara banyak ini ya. Dan juga ada Jepang, Tiongkok, India sampai Afrika. Kliennya ini ada Sakari Resource Group, ini batu bara ya. Ada Ro, ada batu bara, ada mineral, ada Mitra juga batu bara, MGN Coal batu bara, Tanito Coal-nya Harum Group ya. LG Internasional batu bara, MH Coal batu bara, Bayan Group juga ada, Nobel batu bara, Jembayan masih dulu sama Sakari, terus Adani dan Vitol. Lalu juga kerjasama dengan Hasnur Group, ini asosiasi pengusaha batu bara Indonesia, dan juga ITM.
Kalau kita lihat dari profil komisarisnya ini salah satunya komisaris utamanya Loh Niap Chuan ini adalah warga negara Singapura. Ini latar belakang beliau bidang akuntansi ya di Singapura. Ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris maupun direksi yang lain. Untuk profil direkturnya adalah Bapak Iriawan Ibarat, presiden direkturnya. Ini warga negara Indonesia, kelahiran 72. Background pendidikannya ini bachelor degree jurusan accounting, finance dan operation management dari Indian University. Ini pengalaman sebelumnya di holding Singapura, IMC juga ya, 2014-2016. Terus juga beberapa jabatan yang lain di perusahaan yang lain sebelumnya, dan juga sekarang komisaris independen di Autopedia Sukses Lestari. Dan juga tidak ada hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya. Bagaimana dengan kinerja keuangan dan valuasi? Nah, ini kita lihat khusus untuk PSSI ya. IMC Pelita Logistik ini kita lihat asetnya ini selalu bertumbuh ya, dari 143 dalam juta dolar ya. 143 juta dolar, 143 juta ini sekitar 2 triliun kali ya, ini asetnya. Sekitar 2 triliun, tumbuh terus ya, dengan CAGR tiap tahun ini aset naik sekitar 7%. Sekarang di 204 dalam kurun waktu 5 tahun. Nah, utang 55 juta, sekitar 55 juta ini setengahnya lah ya, 1 triliun nggak sampai. Di utangnya juga berkurang ya, 55 juta, 52, 47, 33 dan 35. Jadi ada penurunan liabilitas. Kita lihat lagi ekuitasnya abu-abu ini bertumbuh ya, dari 88, 95, 114, 46 dan 169 juta US dollar. Ini cukup tinggi, naiknya 14% per tahun. Terus untuk kasnya juga bertumbuh bagus ya, dari 3 juta, 13 juta, 22 juta, 30 juta. Jadi ada kas terus ini, dan double digit lah ya. 24 juta, mungkin sekitar 300 miliar lainnya. Kalau nanti untuk bagi dividen, dananya udah ada. Lalu untuk kinerja keuangannya, nah ini kinerja keuangannya cukup bagus walaupun ada penurunan ya di tahun 2023 ini. Untuk dari segi pendapatan dari 75 juta turun ke 68 juta di tahun 2020, lalu naik cukup banyak ya, ini karena volumenya cukup banyak juga di tahun 2022, 119, dan sekarang turun di 102, turunnya nggak terlalu jauh. Tapi dari segi profit, ini profitnya di 2022 dan 2023 ini hampir sama ya, 42 dan 41 juta. Cukup bagus, jadi net profit marginnya ini bisa mencapai 40% ini ya. Nah, ini revenue naik per tahun sekitar 6% dan CAGR untuk laba bersihnya ini naik 26%. Sangat menarik. Lalu bagaimana dengan rasio keuangannya? Rasio keuangannya saya pakai return on equity. Kita bandingkan dengan ekuitasnya. Dia bagus ya, 2019 63%, lalu turun ke 55%, ke 41%. Sekarang sekitar di level 20-an persen ya, 23 dan 22%. Jadi ROE-nya ini turun ya, kalau kita lihat, karena memang dari segi equity naik terus ya, equity-nya naik terus, tapi pendapatannya ya naiknya nggak terlalu banyak. Bagaimana dengan DER-nya? Oh sorry, kebalik saya, ROE ini yang abu-abu ya, ROE ini yang abu-abu, ini adalah 14%, lalu di 8% turun, lalu naik lagi di 21%, sekitar stabil di 24-28% ya. Untuk DER ini yang oranye tadi yang berkurang ya, masih di bawah 100%, masih di bawah 1 kali. Ini sekarang di level 21-23% lah ya utangnya, sangat kecil, jadi sekitar 0,2 kali. Lalu bagaimana dengan PER-nya? Nah, PER-nya ini sempat tinggi di 8 kali ya tahun 2020, karena mungkin labanya nggak terlalu banyak ya, jadi makanya PER-nya tinggi. Jadi rata-rata di 4-5 kali PER-nya ini. Dengan PBV saat ini di PBV wajarnya ya 1,06, turun dari sebelumnya di 1,65. Ini saya ambil di harga
Rp496 harga per hari ini ya. Lalu dengan perbandingan dengan emiten kapal pengangkut batu bara yang lainnya bagaimana? Nah, ini saya bandingkan dengan TPMA ya. TPMA ticker code-nya untuk transport maritim, lalu ada Nelly Dwi pelayaran ya, pelayaran Dwi Nelly. Lalu ada Hasnur Hais. Nah, kita lihat ini untuk aset ini yang paling besar asetnya ini adalah PSSI. Jadi punya kapal dan punya aset-aset yang lainnya paling banyak adalah PSSI ya. Jadi paling memimpin di antara 4 ini. Lalu dari sisi utang yang oranye ini, utang memang paling dikit Nelly ya, tapi asetnya Nelly kecil kan. Tapi kalau secara utang dibandingin aset maupun ekuitas sebenarnya termasuk kecil ini, 560. Sedangkan TPMA 400 ya utangnya. Jadi masih di bawah 1 kali, semuanya masih bagus, tapi paling kecil memang Nelly. Lalu bagaimana dengan ekuitasnya? Ekuitas paling tinggi ya, pemimpin dia PSSI ini. Nah, kalau kita lihat kasnya juga tebal ya, kasnya 384 juta dolar. Lalu dibandingkan dengan TPMA yang 240, Nelly 53. Oh sorry, ini dalam miliar rupiah. Sudah dikonversi ke dalam miliar rupiah karena ada beberapa emiten yang pendapatannya dengan rupiah ya. Jadi ini asetnya 3 triliun, lalu utangnya 560 miliar, dan ekuitasnya 2,7 triliun. Ini kasnya 384 miliar. Kasnya sangat tebal dibandingkan dengan yang lain. Nelly hanya 53 miliar, Hais 148 miliar, dan TPMA 240 miliar. Nah, kita lihat dengan kinerja emiten kapal logistik komoditas ini, dari segi pendapatan memimpin ya dengan 1,6 triliun di tahun 2023 ini dibandingkan dengan yang lain, karena memang ekuitasnya paling besar ya, jadi pendapatannya harus lebih besar daripada yang lain. Make sense. Tapi dari segi profit juga sama, paling tinggi ini PSSI. Walaupun Nelly juga bagus ya, Nelly menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam setahun 2 tahun ini Nelly. Nah, lalu rasio keuangannya untuk ROE ini paling bagus adalah Nelly ROE ini, karena memang ekuitasnya kecil ya, dia bisa memaksimalkan ekuitasnya dengan pendapatannya. Laba bersihnya itu bagus sekali 40%, untuk yang lainnya hampir sama ya 20-an%. Untuk DER, untuk utang yang dibandingkan dengan ekuitas ini Nelly yang paling rendah ya 17%. PSSI ya not bad lah 21% ya. Yang lain juga masih bagus, masih di bawah 0,5 kali. Lalu DPR ini terkait dengan pembagian dividen ya, dividen payout ratio. Kalau mau cari yang paling tinggi itu TPMA itu 51% dari EPS ya, earning per share. PSSI not bad, di bawahnya sedikit 43%, Nelly di bawah 36%, dan Hais 37%. Nah, seperti itu. Jadi masih unggul lah ya, masih lumayan lah. Lalu mengenai evaluasi untuk PER, ini PER-nya kalau Nelly udah 5 ya, 5 kali, TPMA 5 kali. Hais ini lumayan di bawahnya ya, 3,98 kali. Jadi PSI sama Hais ini kurang lebih masih murah ya. Dari segi PBV juga sama, PBV-nya Hais ini di bawah 1 kali, yaitu 0,94, dan PSSI 1,06. Untuk Nelly udah 2 kali ya, udah mahal. TPMA juga 1,29 kali. Ini saya ambil harganya TPMA 675, harga per 23 April 2024. PSSI 496, Nelly 500, dan Hais 238. Jadi secara PBV dan PER sebenarnya PSSI masih bagus ya, saingannya cuma Hais. Tapi dari segi kinerja, aset dan lain-lain PSI paling bagus. Nah, ini untuk memudahkan kesimpulannya ya. Jadi kita bandingkan secara market cap yang paling besar adalah PSSI, ini sekitar 2,6 triliun market cap-nya. Paling besar di antara yang lain, saya kasih tanda hijau. Untuk aset juga 3,26 triliun, paling tinggi. Untuk utang, ini paling bagus Nelly ya, paling kecil. Untuk total equity, ini paling bagus PSSI, dan cash juga paling banyak. Kita bandingkan lagi pendapatan yang paling besar adalah PSSI 1,6 triliun dengan profit 656 juta rupiah, miliar rupiah.
Lalu ROE paling bagus adalah Nelly 40%, sisanya PSSI dan TPMA ini hampir sama ya, HIS juga. DER-nya yang paling bagus Nelly, hampir sama dengan PSSI juga untuk utangnya. Lalu earning per share-nya hampir sama dengan TPMA ya, bagus 118 per lembar. Jadi kalau kita belinya Rp500 ya nggak sampai 5 tahun udah balik modal ya dengan earning per share segini. Untuk dividen payout ratio yang paling bagus TPMA, tapi nggak terlalu jauh selisihnya. Jadi PSSI juga bagus ya, kemarin bagian dividen Rp50, terus sebelumnya Rp30, hampir tiap tahun bagikan dividen. Jadi lumayan lah ya. Harga saham saat ini juga dengan 496 ini masih harga wajar sih kalau menurut saya. Tapi dengan growth yang bagus nanti dalam 2-3 tahun harusnya bisa naik di 700-800 rupiah ya prediksinya, dengan per 4 kali dan PBV 1,06. Nah kesimpulannya bagaimana? Jadi prospek bisnis emiten pengangkut batu bara ataupun nikel ini ke depan masih bagus. Jadi tidak ada hubungan ya sama harga komoditi ya. Mau harga batu bara naik atau turun sebenarnya resikonya kecil. Jadi dia tidak ada hubungan dengan harga batu bara ataupun harga nikel. Yang berhubungan adalah volume barang yang diangkut. Makin banyak volume yang diangkut ya semakin cuan. Jadi resikonya sebenarnya kecil kita bermain di hilir ini ya. Jadi ketika di hulunya itu di pertambangan batu bara itu ada masalah dengan harga, ini untuk di hilirnya untuk pengangkutan ini nggak ada, karena volume akan menyesuaikan dengan harga ya. Maksudnya volumenya naik, cuannya juga naik gitu loh. Nah, kinerja PSSI dalam 5 tahun terakhir ini cukup bagus ya, kita lihat dari pendapatan, dari laba bersih ini cukup naiknya lumayan ya, bisa sampai tadi berapa 26% untuk laba bersihnya. Aset juga naik 7% per tahun, ekuitas juga naik 14% per tahun. Jadi ini growth lah menurut saya ya. Dan apalagi nanti jika dia terus memperoleh menang dengan klien ya, menang di tender nikel misalkan atau komoditas yang lain, maka ini growth-nya akan lebih jauh lagi. Kita compare dengan Nelly, dengan TPMA, dengan HIS sebenarnya nggak terlalu jauh, tapi PSSI ini secara market cap gede, asetnya banyak, pendapatannya paling besar ya dibandingkan empat ini. Lalu utang juga kecil dan juga rutin membagikan dividen. Jadi itu aja kesimpulan dari saya. Sekali lagi ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli saham PSSI, tetap lakukan analisa Anda. Segala keuntungan dan kerugian ditanggung masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.